Pada suatu pagi yang cerah di kota Surabaya, Nyonya Berlin, seorang perempuan karir, sedang menjalani harinya seperti biasa. Tekanan kerja dan tenggat waktu sering membuatnya melupakan gaya hidup sehat. Halo, kenapa? Halo, Wah, udah makan belum? Belum, ini aku lagi beresin kerjaan sih. Si bos minta deadline-nya hari ini, harus beres hari ini. Ini si bos ini minta laporannya banyak banget. Udah dulu ya, aku mau ngerjain ini. Bentar tuh. Stres berkepanjangan membuat Nyonya Berlin sering merasa tubuhnya tidak fit. Pagi itu, saat akan berangkat ke kantor, ia merasakan ada benjolan kecil di payudaranya. Rasanya sakit ya? Pak? Papa? Ini bagian, kamu ngapain di situ? Ini lampunya rusak. Ini bagian payudara aku tiba-tiba sakit ini. Kenapa ya kira-kira? Tiba-tiba gitu? Iya, kayak nyeri gitu. Ke dokter aja lah. Gak usah, tapi ini aku udah telat, Pak. Gak usah gak sih? Ya sudah lah, kamu terserah. Gak usah ya, aku berangkat. Ini Ini sampai sana. Awalnya ia coba untuk mengabaikan, tapi setelah beberapa minggu karena benjolannya tidak hilang dan semakin membesar disertai rasa sakit, akhirnya ia memutuskan untuk memberanikan diri periksa ke fasilitas kesehatan. tadi itu ada yang bisa saya bantu. Jadi ini Mbak, saya mau periksa bagian dada saya itu tiba-tiba sakit gitu Mbak. Baik Ibu, silakan isi data ini dulu ya. Ini Mbak. Baik Ibu, terima kasih. Nanti kalau sudah akan diambil oleh perawat, silakan tunggu dulu di sebelah sana ya. Baik, terima kasih Mbak. Oke, selamat pagi Bu Berlin. Mungkin sebelum bertemu dokter, baiknya kita periksa dulu tekanan darah Ibu dan mungkin ada yang dikeluhkan ya Bu. Baik, jadi gini, belakangan ini tuh payudara saya tuh rasanya nyeri, sakit gitu sus. Kira-kira kenapa ya sus? Oh, nanti saya bantu tanyakan ke dokternya ya Bu. Selain itu apakah ada keluhan lain Bu? Udah sih sus, udah itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Bu. Baik. Baik, selamat pagi Bu Berlin. Perkenalkan, saya di sini Dr. Lali, dokter yang akan menangani Ibu pada pagi hari ini. Sebelumnya bagaimana kabarnya Ibu? Apakah ada keluhan yang ingin disampaikan? Jadi gini dok, udah 2 minggu ini tuh payudara saya rasanya nyeri, saya juga sering mual, terus rasanya tuh kayak kebas gitu dok. gitu. Nah, belakangan ini emang saya tuh lagi stres mikirin kerjaan dok. Kira-kira kenapa ya dok? Baik, saya menghargai ya Ibu mungkin sedikit merasakan tidak nyaman dengan ini. Sebelumnya kalau boleh tahu, apakah ada riwayat keluarga yang pernah mengalami serupa? Kebetulan dok, ibu saya itu pernah punya penyakit tumor payudara, tapi udah sembuh sih dok. Harusnya nggak ke situ sih dok. Ya, semoga ya Bu, mohon tenang terlebih dahulu. Jadi seperti ini, memang riwayat keluarga bisa menjadi salah satu faktor risiko, tetapi bukan berarti pasti terkena penyakit yang sama. Untuk memastikan lebih lanjut, kita akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok, tapi saya agak takut sama khawatir gitu sih dok. Ya, mohon tenang ya Ibu, jangan takut. Kami di sini sebagai tenaga medis akan selalu mendampingi Ibu. Oke, selamat pagi Ibu. Boleh silahkan berbaring dulu ya Bu. Saya di sini hadir untuk membantu selama pemeriksaan ini. Bila nanti dokter memeriksa area sensitif, Ibu bisa menggenggam tangan saya dan juga mengambil nafas untuk agar lebih tenang. Baik sus, saya jadi lebih tenang. Terima kasih ya sus. Sama-sama Ibu. Baik, mohon izin ya Ibu. Nanti mungkin saat pemeriksaan akan ada sedikit rasa tidak nyaman, tapi bukan rasa sakit yang berlebih kok. Nanti semisal rasanya terlalu tidak nyaman, Ibu bisa beritahu saya ya. Baik dok. Terima kasih ya Ibu. Oh, sudah selesai. Baik dok. Bisa duduk kembali.
Ibu Berlin, jadi seperti ini. Setelah melakukan hasil pemeriksaan fisik tadi, ditemukan tanda-tanda yang memerlukan pemastian lebih lanjut di laboratorium. Jadi setelah ini saya akan membuatkan surat rujukan kepada Ibu untuk melakukan tes darah dan juga tes biopsi di laboratorium ya. Berarti ini bahaya dong dok, soalnya pakai tes darah sama biopsi, bahaya nggak sih? Jadi gini, mohon tenang terlebih dahulu. Untuk itu, kami juga belum bisa memastikan lebih lanjut. Harus ada hasil dari laboratoriumnya untuk memastikan lebih jelas. Baik dok. Mohon diikuti ya Ibu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Nita selaku petugas lab yang akan melakukan tes darah dan biopsi. Ibu jangan terlalu tegang ya dan lihat saja. Baik Mbak, tapi saya sebenarnya beneran takut sih Mbak. Aduh, takut kalau sakit atau gimana gitu. Sangat wajar Ibu, semua pasien juga merasakan hal yang sama. Pemeriksaan ini justru untuk membantu dokter mengetahui kondisi Ibu lebih lanjut. Baik Mbak, saya udah nggak apa-apa. Kita mulai pemeriksaan darah dulu ya Ibu. Baik Mbak. Sudah Ibu, selanjutnya akan dilakukan tes biopsi kecil di payudara. Nanti akan diberikan bus lokal supaya Ibu tidak terlalu merasakan sakit. Baik Mbak, kalau gitu. Sudah Ibu, dan hasilnya nanti akan keluar setelah 2 hari. Dan dokter yang akan menjelaskan semuanya. Yang penting hari ini Ibu sudah berani untuk melakukan cek. Baik Mbak, kalau gitu saya pamit dulu ya Mbak. Terima kasih ya, sama-sama. Mari Mbak. 2 hari kemudian Nyonya Berlin kembali. Kali ini dengan kecemasan yang jauh lebih besar. Baik, selamat siang Ibu Berlin, ketemu bersama saya lagi. Jadi saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terakhir. Jadi seperti ini Bu, dari hasil laboratorium memang ditemukan adanya sel-sel kanker di Kanker dok? Masa tenang dulu, Bentar tenang dulu. dulu. Jadi kami Saya dari doakan. tenaga medis pasti akan mengupayakan secara optimal untuk kesembuhan Ibu. Tapi dok, kanker, kalau saya kena kanker saya nggak bisa kerja dok. Ini harus ada kerjaan yang saya kerjain selama 1 bulan dok. Proyek saya gimana? Saya nggak bisa kerja gimana nih Pak? Jadi gini Bu, untuk sekarang yang diprioritaskan itu kesehatan Ibu dulu, masalah pekerjaan nanti saja. Ya, jadi gini, ini ada intervensi upaya yaitu berupa operasi. Operasi dok, saya harus operasi gimana ini Pak? Saya nggak bisa kerja Ya, Pak. mohon Gak tenang. apa-apa, gak kerja juga apa-apa. Ini tidak apa-apa, untungnya Ibu kesini juga lebih awal, jadi semakin awal upayanya maka peluangnya untuk sembuh juga semakin besar. Saya nggak bisa dok, kalau operasi saya makin stres itu dok. Nggak bisa saya dok. Mohon tenang dulu Ibu, mungkin untuk membantu Ibu juga lebih tenang dan memikirkan tentang keputusannya, juga Ibu bisa untuk melakukan konsultasi dengan psikolog. Psikolog Pak. Baik, silakan silakan. Biar kamu tenang aja dulu. Ya udah dok, kalau kayak gitu. Baik, udah dok. Mohon tenang ya Ibu, kita pasti selalu akan mengupayakan. Baik, terima kasih dok kalau kayak gitu. Iya, Psikolog Pak kita. Iya. Ya, silakan duduk. Baik, dengan Ibu siapa? Saya Berlin Bu. Ada apa keluhan yang ingin dibicarakan? Jadi gini, saya itu divonis kena kanker payudara Bu. Saya nggak siap dan saya itu direkomendasikan untuk operasi. Kalau saya operasi, saya nggak siap karena apa? Pasca operasi itu kan pasti lama. Sedangkan saya itu harus ngerjain kerjaan yang nggak bisa saya tinggalin. Saya ada proyek Bu, yang saya kerjain itu nggak bisa ditinggalin, nggak bisa diganti sama orang lain. Saya stres mikir kayak gini, ini solusinya gimana Bu? Saya nggak bisa. Sabar dulu ya Bu Berlin, ketakutan itu pasti ada dan pasti valid. Dan ini adalah langkah besar yang Ibu ambil karena Ibu berani memeriksakan terlebih dahulu. Tapi gimana? Saya takut Bu kalau harus disuruh operasi. Saya takut kalau saya kenapa-napa. Saya nggak bisa dioperasi. Saya nggak mau. Saya nggak mau meninggalkan kerjaan saya. Nggak apa-apa Ibu. Ibu nggak berjuang sendiri kok. Ibu ada suami Ibu, ada keluarga Ibu juga, ada tenaga medis yang tanggung dan cepat. Tapi kalau umumnya saya dioperasi, saya bakal selamat nggak Bu? Nggak Bu. Aduh, takut. Pasti bisa sembuh. Ibu pulih dan gimana Pak? Tetap takut. Ya
ya masalah kesehatan soalnya. Jadi harus pentingin itu, kerjanya pikiran nanti. Tapi kalau saya dioperasi, saya pulihnya bakal cepet nggak sih Bu? Saya bisa kan? Saya nggak apa-apa kan? Bisa pulih lebih cepat, insya Allah. Baik kalau gitu Pak. Kita kasih aja ya. Langsung. Setelah serangkaian pemeriksaan dan konseling, Nyonya Berlin menyadari bahwa kesehatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga cara ia menjalani hidup sehari-hari. Meski berjalan ke depan yang tidak mudah, Nyonya Berlin menemukan kekuatan baru melalui dukungan suami, tim medis, dan konselor. Cerita ini mengajarkan bahwa komunikasi terapeutik adalah pilar penting dalam menghadapi situasi medis yang penuh emosi dan ketidakpastian.